Selamat datang kembali di Jalan Raya Konoha. Sebuah kitab suci atau katakanlah undang-undang atau peraturan yang kontradiktif ya. Kalau misalnya ayat-ayatnya atau isinya kontradiktif antara ayat satu dengan ayat lainnya atau bertentangan, maka hal ini bisa menciptakan konflik. Kenapa? Karena multitafsir ya. Misalnya nih ayat pertama dikatakan, contoh misalnya ya, dikatakan bahwa kita tidak boleh melakukan ini ya. Terus di ayat kedua dikatakan boleh-boleh aja asal sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Jadi hal seperti inilah yang dialami oleh oleh kitab suci musisi yang ada di Konoha. Jadi baru-baru ini lagi viral ya, kitab suci musisi di Konoha ini sedang bermasalah. Apa kitab suci para musisi di Konoha? Kitab sucinya adalah ya undang-undang. Jadi baru-baru ini ya Ariel Noah, kalau Ariel Noah sudah turun tangan ya, kalau artis-artis besar di Konoha itu sudah turun tangan, turun gunung, misalnya Agnes Mo, Judika, Ariel Noah, ya Gigi dan lain sebagainya, itu artinya masalah ini sudah sangat pelik dan sangat-sangat bermasalah. Jadi baru-baru ini Ariel Noah menyoroti adanya perbedaan tafsir dalam regulasi ya, terutama dalam perundang-undangan musisi di Konoha atau kitab suci yang ada di Konoha. Nanti juga saya akan jelaskan ya, apa pengaruh daripada kitab suci ini dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita analogikan ya antara kitab suci musisi dengan kitab suci warga Konoha. Ya, Ariel Noah menyoroti adanya perbedaan tafsir dalam regulasi, khususnya pasal 9 ayat 3 dan pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Nah, jadi dalam pasal-pasal ini ada semacam kontradiktif, bertentangan ya. Pasal pertama menyatakan bahwa penggunaan komersil tanpa izin pencipta adalah pelanggaran. Sementara pasal kedua memperbolehkan penggunaan komersial asal membayar imbalan melalui LMK. Jadi pasal ini ya justru terlihat saling bertentangan. Ini membuat musisi bingung ya, berpotensi memicu konflik antara pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara konser ya. Begitu kata Ariel. Saya menilai ya Ariel Noah ini atau Bore ini sangat-sangat jenius ya. Dia bisa menemukan ada semacam kontradiktif dalam kitab suci musisi di Konoha. Saya menyebutnya kitab suci ya, artinya undang-undang ya, undang-undang tentang hak cipta ya. Jadi masih ada kebingungan gitu antara musisi, apakah kita harus izin sama pencipta lagunya kalau kita menciptakan lagu ya. Contoh misalnya ya Ahmad Dhani ya, lagunya Ahmad Dhani itu kalau dinyanyikan Ariel Noah misalnya atau dinyanyikan Judika misalnya, apakah dia harus sungkem misalnya atau izin ke penciptanya atau cukup memberikan imbalan melalui LMK aja ya. Jadi dalam musisi itu ada yang namanya LMK. Jadi semacam inilah tempat pembayaran imbalan ya. Jadi udah di situ semua, di situ royalti ya, di situ hak cipta dan lain sebagainya. Jadi nggak usah kita memberikan ke penciptanya. Nah, justru ya ayat-ayat ini kan bikin orang bingung ya. Ada yang mengatakan bahwa harus izin ke pencipta, ada yang mengatakan nggak usah, kasih imbalan aja melalui LMK dan lain sebagainya. Jadi ini semacam kontradiktif ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Apa alasannya? Kenapa undang-undang atau kitab suci musisi di Konoha itu bertentangan, kontradiktif satu sama lain? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena apa? Karena yang bikin undang-undang ini tidak membaca keseluruhan undang-undangnya ya. Jadi hanya membaca pasal per pasal gitu, sehingga terjadi yang namanya kontradiktif ya, atau bertentangan, dan ini memicu konflik ya. Pantesan ya di Konoha itu selalu konflik ya. Musisi A ngomongnya, oh nggak usah bayar ke penciptanya, bayar ke LMK aja. Enggak, ini ada peraturannya ini harus bayar sebagai. Jadi ada semacam kontradiktif ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa ayat-ayat seperti ini bisa tumpang tindih ya. Ini namanya tumpang tindih alias kontradiktif. Karena apa? Karena yang bikin undang-undang itu tidak hanya satu orang, ada beberapa orang. Kecuali misalnya nih undang-undang ini gue bikin sendiri ya,
Berarti gue harus baca ya dari awal sampai akhir. Apakah ini nyambung atau tidak? Apakah ini kontradiktif atau tidak? Apakah ini tumpang tindih atau tidak? Ya, harusnya dibaca keseluruhan dong ya. Cuman mohon maaf ya, warga Konoha kan darurat membaca, yang nggak suka yang namanya membaca. Ya, jadi kemungkinan ya alasan selanjutnya misalnya kenapa hal ini bisa terjadi, karena comot sana comot sini ya. Jadi orang-orang yang bikin undang-undang itu kan nggak satu orang ya, ada dari berbagai zaman, comot sana comot sini, tempel sana tempel sini ya, tanpa memperhitungkan apakah ini bertentangan dengan pasal sebelumnya atau tidak ya. Ya asal comot aja. Dan sama halnya dengan agama misalnya. Jadi kalau kita perhatikan ya, agama tertentu, nggak semua agama ya, agama tertentu di Konoha itu kalau boleh jujur seperti itu, tapi kita aja yang susah mengakuinya. Ada ayat seperti ini sebenarnya. Contoh misalnya ya, dalam agama tertentu di Konoha misalnya, kamu nggak boleh bercerai. Itu di pasal pertama ya. Kemudian di pasal selanjutnya misalnya, atau di ayat selanjutnya misalnya dikatakan, kamu boleh aja cerai kalau pasanganmu selingkuh. Jadi ini kan kontradiktif ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kamu nggak boleh cerai ya apapun masalahnya, kecuali dipisahkan dengan kematian misalnya. Namun dia selanjutnya boleh aja cerai kalau selingkuh. Ya, berarti antara ayat pertama dengan ayat kedua itu bertentangan, yang kontradiktif. Kemudian ya nabi-nabi ataupun raja-raja dalam kitab suci agama tertentu di Konoha itu ada yang namanya poligami kan, punya banyak istri ya, terus punya banyak gundi-gundit. Jadi ini kan kontradiktif ya, kontradiktif. Hal seperti ini kan menjadikan umatnya jadi ribut, konflik, sama seperti yang terjadi musisi di Konoha ini ya. Jadi dari dulu saya sebenarnya sudah memikirkan ini ya, tapi hal seperti ini jarang diterima oleh warga Konoha. Karena apa? Karena warga Konoha berpikir bahwa kitab suci ataupun undang-undang itu kan bersumber dari ilahi gitu ya, bersumber dari Tuhan, jadi nggak bisa direvisi, sehingga dibiarkan aja seperti itu. Kadang saya berpikir seperti ini guys, mungkin ini salah satu alasan kenapa orang-orang Eropa ya, mereka sekuler ya, karena apa? Karena kitab suci itu bisa aja dia kontradiktif isinya, sehingga memisahkan antara agama dengan negara. Ya, bagaimana mungkin kita mencampur adukkan sesuatu yang kontradiktif terhadap negara? Namun hal seperti ini kan susah diterima warga Konoha, karena warga Konoha itu berpikir bahwa kitab suci itu adalah kitab yang paling ilmiah sedunia, yang paling sempurna gitu, turun dari atas, gedebuk dari langit gitu. Padahal bisa aja yang nulis kitab suci itu banyak orang kan. Jadi kumpulan daripada beberapa tulisan. Contoh misalnya nih, ya ada seseorang yang menulis misalnya dapat wahyu misalnya ya, dia mengaku dapat wahyu terus ya, atau dapat ilahi misalnya terus dituliskan. Nah terus yang lainnya misalnya ya, oh ini ada juga wahyu kemarin saya dengar Nabi mengatakan seperti ini, nah, dituliskan. Ya, terus ada lagi misalnya ya, ada lagi misalnya, terus dikumpulin jadi satu ya, disatuin. Jadi ini kan nggak bisa kita revisi ya. Kenapa nggak bisa revisi? Siapa yang berani ngerevisi apa wahyu? Padahal misalnya nih isi daripada yang kita kumpul-kumpulkan itu kan kontradiktif ya. Sama seperti ini misalnya ya, kita bikin skripsi ya, kita ngambil dari beberapa sumber misalnya ya, dari berbagai referensi ya, terus kita gabungkan jadi satu, semacam clipping ya, disatukan ya. Namun referensi yang pertama dengan referensi yang kedua itu tidak nyambung gitu. Datanya tidak nyambung. Contoh misalnya, dulu waktu saya kuliah itu disertasi saya itu atau tesis saya itu tentang loan work ya, atau bahasa serapan, bahasa pinjaman. Jadi di bahasa Indonesia itu ada berbagai macam bentuk bahasa ya, seperti kata-kata seperti konfirmasi, kontradiktif, itu kan berasal dari luar ya, bukan dari Indonesia kan. Jadi ada semacam peminjaman bahasa. Itu yang saya pelajari dulu waktu di kampus ya. Itu bagian daripada tesis saya. Ya, jadi saya memahami betul ya, ayat per ayat atau kata per kata itu nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau misalnya nih ya, salah menuliskan ya, salah mau mengartikan ya. Contoh misalnya ya, di luar negeri itu kan ada kalimat-kalimat seperti
konfirmasi ya. Jadi konfirmasi ini kan bahasa Inggrisnya itu confirmation ya, confirm ya. Namun kita pinjam jadi pakai K kan, konfirmasi ya. Jadi bisa aja ya arti daripada konfirmasi ini tidak sesuai apa yang kita tahu ya dengan konfirmasi yang sebenarnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi dalam menyusun kata-kata itu ya, saya perhatikan daripada penelitian saya, dalam menyusun kata-kata itu nggak boleh sembarangan, harus runut dia dari awal sampai akhir. Sama seperti penulisan kitab suci juga ya, harus runut dan harus teliti ya dalam menempatkan kalimat juga. Kalimatnya harus sesuai gitu, nggak bisa bertentangan gitu antara kalimat A dengan kalimat B. Itu yang saya perhatikannya daripada penelitian saya waktu di kampus dulu ya. Dan agama tertentu di Konoha ada seperti itu ya, kitab sucinya kontradiktif. Di pasal pertama dikatakan A, di pasal kedua dikatakan B, sehingga ini yang memicu konflik. Tapi kalau saya mengatakan bahwa hal ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi karena kita itu menganggap bahwa kitab suci itu turun dari langit, kedebuk dari langit. Itu kan susah ya kalau mindset seperti itu. Kalau saya mengatakan seperti ini kan seolah-olah kitab suci itu kan buatan manusia ya. Ya walaupun ada yang mengatakan bahwa kitab suci itu buatan Tuhan, tapi datanya kan nggak ada yang mengatakan seperti itu ya. Bukti ilmiah nggak ada, karena agama itu kan ranah subjektif ya. Jadi bagaimana caranya gitu mengatasi hal-hal seperti ini ya. Saya juga kadang bingung ya, kalau direvisi ya, kalau kitab suci direvisi itu kan akan ada pertumpahan darah. Biasanya penafsiran sih ya, disesuaikan dengan zaman ya, penafsiran ya. Walaupun penafsiran ini kan bisa aja kan berbeda-beda ya, beda orang beda penafsiran ya. Jadi menurut saya pribadi itu konflik itu bisa aja ditimbulkan dari apa? Dari kitab suci itu sendiri, karena kontradiktif ya, ayat-ayatnya kontradiktif ya, antara ayat A dengan ayat B kontradiktif ya. Ya, di satu ayat dikatakan kita boleh makan daging B2 misalnya. Ya, di ayat lain dikatakan kita nggak boleh makan daging B2 ya, karena ini penyakit, kotor dan sebagainya. Jadi ini kan kontradiktif ya. Di satu sisi dikatakan ayat yang mengatakan bahwa kita nggak boleh makan B2, di sisi lain dikatakan kita makan B2 dan lain sebagainya. Jadi ini yang menjadikan pertentangan. Saya juga bingung ya, kenapa sih kitab suci bisa seperti itu? Kan harusnya kan kalau wahyu itu, ini yang saya pertanyakan ya. Tapi kalau saya bertanya seperti ini kan warga Konoha nggak terima gitu, hal yang tidak biasa, hal-hal seperti ini. Kalau saya pertanyakan kenapa wahyu itu bisa bertentangan atau kontradiktif satu dengan yang lainnya? Kalau kita jeli ya bisa aja kontradiktif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal seperti yang saya katakan tadi itu, ya karena kita menganggap bahwa kitab suci itu gedebuk dari langit. Padahal yang menuliskan itu sebenarnya manusia ya. Manusia juga bisa hilaf kan. Kemudian yang menuliskan itu kan umurnya kita harus tahu berapa. Apakah dia punya keahlian dalam menulis? Apa dia cuman menulis stok tanpa dia mengerti apa itu literasi, tidak mengerti tentang linguistik. Jadi ada banyak hal yang perlu kita perhatikan kalau menulis ya. Ada yang namanya metodologi menulis gitu. Jadi menulis itu dari awal sampai akhir itu harus sesuai, jangan lompat-lompat gitu. Kitab suci kaum tertentu di Konoha itu kan biasanya lompat-lompat ya. Ya, sekarang bahas A, terus lompat lagi bahas B ya, lompat ke sana, lompat kemari. Jadi bikin umatnya jadi berantem ya, cakar-cakaran ya, konflik ya. Jadi menurut saya itu bisa aja ya, konflik itu muncul dari apa? Dari agama itu sendiri ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya.